Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita kali ini adalah ketahanan dan kesabaran di dalam berpuasa. Kita mengetahui bahwa di dalam Islam ada 5 rukun Islam. Apa itu? Syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Kalau kita bandingkan kelima ini, puasalah yang paling unik. Mengapa? Karena kalau kita lihat misalnya syahadat berarti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian salat berarti melakukan gerakan tertentu atau membaca bacaan tertentu dalam waktu tertentu, dan itu berarti aktif. Kemudian zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang wajib dikeluarkan karena telah sampai waktunya atau telah sampai nisabnya. Bagaimana dengan haji? Apalagi haji adalah sebuah aktivitas besar, memerlukan waktu, tenaga, dan dana yang tidak sedikit. Sedangkan puasa ini intinya justru bukan melakukan apa-apa, tetapi justru tidak melakukan apa-apa. Mengapa? Karena puasa itu berarti menahan. Nah, inilah yang unik dari puasa. Tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita tidak akan membahas tentang tidak melakukan apa-apanya, tetapi kita akan membahas tentang menahan. Sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan ini berarti misalnya ada sebuah aktivitas yang sedang berlangsung, tiba-tiba kita menahan diri untuk tidak melakukannya dalam waktu yang tertentu. Mungkin karena itulah disebut puasa, yang kalau di dalam dunia elektronik kadang disebut pause. Jadi setelah sedang terjadi sebuah nyanyian, kemudian di pause, kemudian dilepas lagi, kemudian nyanyian itu kembali berlangsung. Jadi puasa adalah menahan. Lalu apa hubungannya antara puasa dengan kesabaran dan lebih jauh lagi dengan ketahanan? Sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup adalah perjalanan yang panjang. Ibarat lari, maka hidup adalah sebuah lari maraton, bukan lari sprint 100 meter. Karena itu, di dalam hidup ini kita mungkin perlu menahan diri, jangan terlalu kencang larinya, jangan terlalu cepat, dan seterusnya. Karena finish yang hendak kita gapai itu masih sangat jauh. Untuk sampai sukses, tidak dengan lari terus, tetapi kadang kita perlu berhenti, beristirahat, berdiri, kalau perlu kita duduk. Tetapi tentu saja jangan duduk selamanya, karena puasa pun demikian, tidak menahan selamanya. Ketika waktu maghrib tiba, kita harus makan dan minum. Menahan diri, bersabar, ini adalah ajaran besar di bulan suci Ramadan. Di dalam ayat-ayat puasa, ada ayat yang tidak berbicara puasa, padahal berada dalam kelompok ayat puasa. Apa ayat itu? Ayat itu berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, janganlah engkau memakan harta orang lain dengan cara yang salah. Bulan Ramadan mengajarkan kita untuk tidak memakan dan tidak meminum makanan dan minuman siapa yang tidak kita makan? Makanan kita sendiri. Jadi kalau kita sukses untuk menahan diri, tidak memakan dan meminum punya kita sendiri, maka ayat selanjutnya setelah kumpulan ayat puasa itu ada yang mengatakan jangan engkau memakan makanan orang lain secara batil. Alangkah mudah bagi orang yang berpuasa untuk tidak memakan harta orang lain. Mengapa? Harta dia sendiri tidak makan, apalagi dilarang untuk memakan harta orang lain. Dan yang dimaksud menahan diri untuk tidak memakan harta orang lain adalah perjuangan seumur hidup. Bukan berarti kita punya umur 100 tahun, 70 tahun hingga 90 tahun kita tidak makan harta orang lain, kemudian 10 tahun terakhir kita makan. Bukan. Kita harus tahan, kita harus sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang menganiaya orang lain sepanjang umur kita. Kalau seandainya kita melakukan sesuatu yang kemudian merugikan orang lain, maka kita harus meminta maaf kepadanya. Karena itu dilarang oleh agama kita, dan itulah yang diajarkan oleh ibadah Ramadan.
Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.